Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam minggu kedua Prapaskah. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Maria Silahoi Soleiman. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Marilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dalam segala kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkin terhadap Allah. Berbalik dari mengikuti Allah kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan.
Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 44 pada ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bersama kita mendengarkan perintah hidup baru, apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 pada ayat 7 sampai dengan ayat 8 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita masuk di dalam doa ketika firman Tuhan diberitakan. Kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar ketika kami bersama bersatu hati, memohon hikmat, memohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa memahami dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana.
Bacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Maranatha yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian kalinya kita berjumpa melalui media virtual. Dan untuk beberapa minggu ke depan kita masih akan tetap menggunakan kecanggihan teknologi telekomunikasi. Karenanya mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam untayan pujian. Semua baik apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Seperti itu yang selalu kita ungkapkan. Umat Tuhan yang berbahagia, di saat kita bersyukur kepada Tuhan, pertanyaan singkat untuk kita. Siapakah di antara kita yang tidak pernah meratap? Semua orang pernah, bahkan mungkin setiap hari meratap. Karena kondisi berduka, secara emosional seseorang menangis dan meratap. Hal itu terjadi karena kesedihan ditinggal oleh orang terkasih. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita mengeluh dan bisa saja meratap. Hal ini sangat manusiawi, karena sesungguhnya manusia sangat ringkih, lemah ketika harus menghadapi realita hidup. Kitab Ratapan yang kita baca tadi yang ditulis oleh Nabi Yeremia, atau lebih dikenal dengan Ratapan Yeremia. Dan hari ini kita belajar dari pengalaman sejarah hidup Nabi Yeremia, bahwa ia adalah saksi sejarah ketika kondisi kota Yerusalem hancur disebabkan oleh perlawanan dari musuh. Kitab Ratapan juga selalu dibacakan pada masa raya orang-orang Yahudi. Dan kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan pusat perjumpaan umat dengan Tuhan dalam ibadah ritual dihancurkan oleh kekuatan Raja Babel, yakni Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mengapa kota suci umat Allah dihancurkan lewat proses politik? Kekalahan Raja Yehuda melawan Raja Babel, Nabi Yeremia melihatnya sebagai murka Allah. Apa yang diceritakan di dalam kitab Yeremia pasal 2 pada ayat 8 dan ayat yang ke-17. Dalam kitab Ratapan di situ memberikan informasi bagaimana amarah Tuhan bagi orang-orang Yehuda, secara khusus terhadap Raja Sedekia sebagai Raja Yehuda. Ia melakukan kejahatan dengan mengabaikan amanat Tuhan. Bahkan Nabi Yeremia pun sebagai hamba Allah mengalami tekanan yang teramat menyakitkan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini sangat menyedihkan memang. Karena ketidaktaatan pemimpin kepada Tuhan akan berdampak bagi rakyatnya. Dan itu berarti hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita membelakangi Tuhan dan melakukan kejahatan terhadap sesama. Ketika kita bersikap angkuh merasa diri hebat. Ketika sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita tidak memiliki motivasi yang murni dan tulus. Tuhan juga akan murka kepada kita. Tuhan bisa saja menghancurkan semua yang pernah kita miliki. Karenanya hari ini, melalui pengajaran kitab Ratapan, secara khusus dalam minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, kita semua diingatkan kembali bahwa Tuhan yang Maha Kasih sangat mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas, kasih yang tak berkesudahan,
Kasih Allah bukanlah kasih yang murahan, melainkan menuntut kita untuk setia dan jujur di hadapannya. Saudara-saudara terkasih, berbuatlah yang terbaik bagi Tuhan. Menyembah Tuhan di kedalaman hati kita, maka Tuhan akan menolong kita untuk terlepas dari bencana yang melanda dunia sekarang ini. Percayalah bahwa darah Yesus yang tercurah di kayu salib akan menyembuhkan hati dan pikiran kita. Sampai hari ini, masih banyak orang mengalami ketakutan. Sampai kapan virus ini pergi? Karena telah menghancurkan giat ekonomi, giat ibadah, bahkan juga rencana-rencana kita. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah bersyukur dan muliakanlah Tuhan. Bahwa semua peristiwa Tuhan turut serta mengendalikan dan memulihkan keadaan dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Disilahkan Ibu Bapak, Saudara-saudara mengungkapkan syukur dan menyampaikan syafaat kita di tengah-tengah kondisi kehidupan dunia ini, di tengah-tengah kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang sedang menderita. Tuhan akan tetap mendengar ketika kita menyampaikan doa secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai 15 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Salurkan persembahan syukur Bapak Ibu Saudara melalui rekening Mandiri nomor 1310819999981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahannya. Karena
Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Tuhan, Kristus, saat ini kami bersyukur karena Engkau setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, dan urapi majelis jemaat sehingga dimampukan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan melaksanakan pengutusan. Tuhan percayakan kita untuk membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pelaku firman Tuhan dari apa yang kita dengar bersama. Sekarang arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.